Selamat sore cucu-cucuku semuanya. Kita ketemu lagi hari ini. Kita akan melanjutkan. Jadi minggu lalu kita sudah bahas kebenaran sejati yang pertama, yaitu kebenaran tentang hidup itu susah. Sekarang kita akan lanjutkan kebenaran berikutnya, yaitu sebab-sebab hidup susah, atau apa penyebab hidup susah. Jadi kenapa kita bisa hidup susah, ya? Jadi kalau kita sudah tahu hidup itu susah, kemudian kita selidiki, kita cek, kita cari apa penyebab susah itu. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, kita bisa lebih waspada lagi sehingga hidup kita tidak semakin susah atau tidak terlalu susah. Penyebab pertama, cucuku, adalah bodoh. Bodoh itu tidak tahu, ya. Bodoh identik atau sama dengan tidak tahu. Tidak adanya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ya, tentang apa saja. Jadi kalau misalnya yang pertama contohnya seperti hukum-hukum alam. Nah, cucuku, di dunia ini, di bumi ini kita tinggal, itu ada banyak sekali hukum-hukum alam, ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu pelan-pelan. Sebagai contoh, hukum gravitasi bumi, ya. Kalau kalian paham tentang hukum gravitasi bumi, ya, sekalipun kalian tidak tahu hukum gravitasi bumi itu apa, tapi dari kecil sejak zaman dahulu kala, biarpun orang kampung itu tidak tahu namanya gravitasi bumi, ya itu hanya sebutan, bahwa mereka kalau cucunya itu manjat pohon tinggi-tinggi, wah, dimarahi. Kenapa cucuku? Ya karena kalau semakin tinggi kalian jatuh sakit, ya. Jadi itulah hukum gravitasi bumi. Nah, celakanya kalau kalian tidak tahu tentang itu, kan bisa celaka, bukan hanya susah, bahkan bisa celaka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah hukum gravitasi bumi ini hanya diketahui orang yang berpendidikan? Nah, tentu saja tidak. Leluhur kita misalnya, orang-orang tua zaman dulu nggak tahu hukum gravitasi bumi itu apa, tapi hakikatnya dia tahu bahwa segala sesuatu yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Jadi orang manjat pohon kelapa, nggak ada pohon kelapa terus di bawa tali diikat-ikat, khawatir kalau kelapanya kemana-mana. Nah, artinya mereka paham bahwa tinggal dijatuhkan, jatuhnya ke bawah. Nah, mereka tahu tapi tidak tahu namanya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah hukum-hukum alam. Nanti akan ada banyak sekali hukum-hukum alam ini, ya. Kemudian ketidaktahuan tentang baik sama buruk, ya. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau cucu-cucuku semua tidak paham tentang apa aturan-aturan etika dan lain sebagainya, wah, cucuku nggak ngerti itu yang namanya baik sama buruk. Nah, bisa jadi omongan, nanti di masyarakat bisa dikucilkan dan jadi bahan ejekan, hanya karena cucuku tidak bisa mengetahui atau tidak ngerti, tidak tahu, tidak paham tentang apa yang disebut etika, baik sama buruk, ya. Nah, juga tentang aturan-aturan, peraturan, ada peraturan negara, banyak peraturan yang mengikat semua warganya. Jadi kalau tidak tahu aturan-aturan, cucuku tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau cucuku tidak tahu tentang itu, ya akan menimbulkan masalah, ya kan? Nah, akibatnya bisa
celaka, bisa fatal kalau cucuku tidak tahu aturan-aturan itu, ya. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari, cucuku juga harus tahu cara bergaul. Kalau tidak tahu cara bergaul, nah juga akan sangat merepotkan. Kemudian cucuku harus tahu tentang waktu yang tepat, ya. Kalau cucuku tidak tahu waktu yang tepat, nah itu bisa merepotkan sekaligus bisa celaka, ya. Jangan gegabah tentang waktu ini. Jadi kalau bermain ke rumah teman tahu waktu, ya kan. Jadi mau bicara tentang sesuatu tahu waktu. Dan kalau di kampung misalnya mau hajatan, ya harus pilih waktu. Jadi bukan karena nanti mistis dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di kampung itu ada adat dan kebiasaan yang harus kita lakukan, kita jalani. Kalau kita tidak sesuai dengan adat, ya sama saja seperti orang tidak punya adat, ya kan? Nah, mungkin di antara kalian yang sudah lama di kota atau ya sudah merasa pinter a priori tentang hal-hal ini, oh semua hari itu baik, tidak perlu cari hari baik, ya boleh-boleh saja. Tapi semua hari itu baik, itu baiknya untuk apa ya beda-beda. Misalkan di kampung kalian mau hajatan tanggal 1 Syawal misalnya, ya kan cari perkara. Nah, selain akan bermasalah dan membuat keributan, siapa juga yang mau datang ke rumahmu? Karena hari itu adalah hari besar, hari raya, ya, bukan karena asal kamu mau, tapi juga perlu dipikirkan hal seperti itu. Bulan Ramadan misalnya kalian hajatan, kan cari perkara kalau di kampung, terutama kampung Jawa, ya. Nah, itulah kira-kira apa yang sedikit perlu diketahui tentang mengerti waktu dan lain sebagainya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang akan kita pelajari, yang akan kita selidiki. Karena tidak ada pengetahuan atau tidak tahu tentang sesuatu akan berakibat pada hidup susah, cucuku. Makanya perlu sekali cucuku belajar tentang apa? Tentang banyak hal, ya. Ya, tentang banyak hal dalam hidup ini, beraneka macam, ada peraturan, ada hukum yang perlu ditaati dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak memahami hukum-hukum itu, peraturan-peraturan itu, dan kondisi-kondisi lingkungan itu, ya kita jadi susah, ya. Jadi kalau kalian tahu bahwa di gunung, di ketinggian tertentu itu dingin, jadi ya kalau kalian jalan-jalan ke gunung, apalagi menginap, terus pakai kaos oblong, tidak bawa jaket, ya sengsara sendiri. Kenapa bisa susah seperti itu? Ya karena tidak tahu. Ya, jadi pengetahuan itu penting, ya, karena ketidaktahuan bisa menimbulkan hidup susah. Itu adalah sebab yang pertama. Pendek cerita, kalau kalian bodoh atau kalian tidak punya pengetahuan, dijamin hidup kalian akan susah. Sebab yang kedua, cucuku, adalah keinginan-keinginan. Jadi yang pertama adalah kebodohan atau ketidaktahuan, dan yang kedua adalah keinginan-keinginan. Nah, cucuku, setiap keinginan selalu menuntut pemenuhan. Benar tidak? Ya, jadi kalau ingin begini, maka cucuku harus melakukan ini agar tercapai yang begini. Kalau cucuku ingin itu, cucuku harus melakukan itu untuk
memperoleh itu, kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang cucuku lakukan sepanjang hari setiap hari selalu diawali dari keinginan, ya, ingin ini ingin itu. Nah, tanpa keinginan kita semua tidak akan bergerak tentunya. Hampir semua kegiatan kita diawali dari keinginan demi keinginan. Ada orang yang bekerja mengerjakan sesuatu yang bahkan dia tidak menyukainya, tapi tetap dia kerjakan. Kenapa? Karena dibayar. Nah, setelah dibayar, dapat bayaran, ya kan bisa untuk membeli sesuatu dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan inilah nantinya bisa mendorong kita menjalani hidup yang sangat rumit dan susah. Dan sebagian besar kesusahan kita diawali oleh keinginan kita sendiri. Dari keinginan kita, makin banyak keinginan kita, makin banyak tuntutan yang harus kita lakukan, dan kesusahan pun makin banyak. Jadi semakin sedikit, ya, semakin sedikit keinginan-keinginan itu, maka tuntutannya juga sedikit dan kesusahannya pun sedikit pula. Cucuku, bagi kalian yang sudah sedikit memahami bahwa hidup itu susah, kemudian mencoba mengerti dan mulai merasakan bahwa hidup itu susah atau hidup kalian itu susah, coba pikirkan sekali lagi tentang keinginan-keinginan kalian. Coba renungkan keinginan-keinginan kalian, karena keinginan-keinginan kalian itulah yang menjadi sumber persoalan, sumber masalah. Nah, kalau kita sudah tahu keinginan-keinginan itu adalah sumber persoalan, kita bisa mewaspadainya sejak awal bahwa apa yang kita inginkan perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi, ya, kondisi kalian masing-masing, ya, situasi kalian masing-masing. Kalau kalian menginginkan sesuatu, juga harus melihat lingkungan. Jangan asal kamu saya ingin begini, tidak melihat lingkungan, kan nanti jadi persoalan, ya. Jadi mengamati banyak hal sangat penting. Keinginan-keinginan itu bisa dipenuhi, bisa juga direm, atau bahkan dihilangkan kalau tidak perlu sekali. Kenapa, cucuku? Karena keinginan-keinginan itu pada dasarnya adalah sumber dari segala persoalan, ya. Jadi hanya dua itu. Apa yang membuat hidup kita susah? Jadi kenapa hidup manusia itu susah? Jadi kalau kebenaran yang pertama itu hidup itu adalah susah, nah penyebabnya cuma dua ini, yaitu satu kebodohan dan yang kedua adalah keinginan. Nah, karena kita sudah tahu duduk persoalannya atau penyebab dari kesusahan kita, bukankah menarik untuk kita renungkan dan bermain-main dengan pikiran kita? Karena penyebabnya udah ketemu, ibaratnya penyakit ini yang menjadi penyebabnya sudah ketemu, ya, kita tentu bisa mengurangi rasa sakit, ya. Kalau penyebab susah itu sudah ketemu antara kebodohan dan keinginan, ya, bukankah lebih mudah untuk mengurangi kesusahan itu? Yang sederhana misalnya, ya, kita harus pinter, harus pandai, harus terus belajar, harus lebih banyak mengetahui tentang banyak hal, ya, agar kesusahan itu berkurang. Dan kalau kita bisa mengendalikan keinginan, mengurangi, mengerem, atau memilah-milah keinginan-keinginan kita yang penting-penting saja misalnya, pasti susah itu akan jauh berkurang. Cucuku, ada orang yang
mengelak bahwa ini bukan keinginan tapi kebutuhan. Nah, apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Ya, kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang pokok yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan belum tentu, ya. Nah, cuman banyak di antara kita keinginan-keinginan ini menjadi suatu kebutuhan. Nah, itu yang agak repot. Jadi sebenarnya dia itu hanya keinginan, cuman karena dipikirkan terus berulang-ulang, keinginan inilah berubah menjadi kebutuhan. Nah, pola hidup sederhana itu ya sederhana sesuai dengan kalian masing-masing. Nanti dibilang ini sederhana tapi ternyata tidak sederhana. Kalau kakek lebih suka menyebutnya downgrade. Jadi kalau kalian bisa hidup di nomor 7, coba pikirkan hidup di nomor 6, pasti akan menyenangkan. Jadi keinginan-keinginan juga disesuaikan ya dengan kemampuan kita masing-masing, kira-kira seperti itu. Cucuku, setelah kalian tahu penyebab-penyebab dari semua kesusahan hidup ini, yaitu dua hal tadi, kebodohan dan keinginan, harusnya kalian mulai sedikit memahami alur ya, bagaimana kesusahan ini berawal, ya kan? Nah, kakek tidak ingin muluk-muluk dan bicara terlalu tinggi mengajak kalian untuk mencapai kebahagiaan misalnya, tapi kakek sudah cukup senang bisa membantu kalian mengurangi beban dan kesusahan-kesusahan hidup kalian semua. Selanjutnya kakek berharap pada kalian semua, setelah mengetahui penyebab-penyebab dari semua kesusahan ini, kalian makin bersemangat untuk belajar agar kalian punya tambahan pengetahuan, karena bertambahnya pengetahuan berkurang pula kebodohan ya. Nah, berkurangnya kebodohan artinya berkurang juga nantinya kesusahan-kesusahan dalam hidup kalian ya. Juga kalian mulai bijaksana memikirkan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, dipilah-pilah sehingga kalian tidak hidup hanya didorong-dorong oleh keinginan-keinginan kalian semua ya. Kalian bisa paham bahwa keinginan-keinginan itu lahir dan muncul dengan lebih natural, jadi tidak mengada-ada itu. Ada orang yang kondisinya tertentu punya keinginan berlebihan, itu juga kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya kalian bisa tahu sendiri, nanti ujung-ujungnya nambah susah, kan begitu. Ya, itu saja yang bisa kakek sampaikan hari ini tentang penyebab dari hidup susah, yaitu ada dua, ketidaktahuan dan keinginan. Kalau pengetahuan bertambah, ketidaktahuan berkurang, susah berkurang. Kalau keinginan berkurang, kesusahan berkurang. Kalau keinginan bertambah, kesusahan bertambah. Ya, kira-kira seperti itu ya, cucuku. Baik, sementara itu dulu kita lanjutkan diskusi hari ini sehingga kita bisa membahasnya lebih rileks. Ya, terima kasih.